Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafiq Nur Sidik dari KKN PPN UGM 2020 Desa Sriharjo. Di sini saya akan menjelaskan tentang konflik satwa liar. Mengingat Desa Sriharjo yang memiliki geografis diapit oleh banyak sungai dan berbukit-bukit, maka rawan terjadi konflik satwa liar. Konflik satwa liar yang sering terjadi ada banyak hal. Misal ada hewan liar yang memakan ternak, ada orang yang tergigit oleh ular, dan lain sebagainya. Di sini kami ambil contoh yaitu ular. Di sini ada contoh ular yang sering ada di lingkungan penduduk. Ada banyak ular yang sering ada di lingkungan penduduk. Salah satu contohnya yaitu ini. Ini adalah jenis ular piton atau ular sanca kembang atau Piton reticulatus. Ular ini sering terjadi konflik karena mengingat populasinya ada banyak di tempat di Jawa, dan hewan ini mudah sekali berkembang biak dan juga makanan hewan ini yang melimpah. Ular ini merupakan salah satu ular yang terbesar dan terpanjang di dunia, dan ular ini tidak berbisa namun memiliki lilitan yang mematikan orang, sehingga ular ini cukup membahayakan bagi penduduk, serta ular ini dapat memakan hewan ternak apapun. Selain ular ini ada banyak jenis, misalnya ada ular bajing atau ular gonyosoma, ada ular kobra yang sering ada di lingkungan persawahan, ada ular poros, dan ada banyak lagi. Ya, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang handling, restraint, serta bagaimana cara rescue satwa liar apabila terjadi konflik. Yang pertama, kami ada satu alat. Ini merupakan hook. Seperti ini bentuknya. Alat ini berguna untuk membantu kita saat mengevakuasi satwa liar ataupun saat kita akan memindahkan satwa liar. Karena mengingat satwa liar ini berperan penting bagi ekosistem, yaitu dapat mengurangi hama tikus dan menyeimbangkan ekosistem. Oke, sebagai contoh, ini adalah ular reticulatus yang jenisnya masih kecil, dan ini jinak. Kita ambil contoh apabila ular ini galak. Untuk menghandlenya kita perlu alat namanya hook ini. Apabila ularnya kecil, maka kita ambil ekornya, lalu kita pegang hook seperti ini dan kita pindahkan ke tempat yang lebih aman. Apabila kita ingin memegangnya, hal yang paling benar yaitu kita memegang kepalanya, lalu kita memegang badannya dan ekornya. Bagaimana caranya? Pertama, hook memiliki seperti ini, lalu kita tekan bagian kepalanya dan kita pegang. Setelah kita pegang, baru kita badannya kita pegang, lalu kita pindahkan. Selain hook, kita bisa menggunakan apapun alat yang ada. Bisa kita bisa menggunakan tongkat kayu ataupun sapu. Kita ambil contoh menggunakan tongkat kayu. Supaya tongkat kayu ini juga dapat menolong kita apabila terjadi ular. Kita bisa memindahkan seperti ini, ataupun kita bisa memegangnya dengan menekan kepalanya, lalu kita pegang kepalanya. Dan untuk ular yang tidak berbisa memiliki cara pemegangan yang berbeda dengan ular yang berbisa. Ular tidak berbisa bisa kita pegang dengan cara seperti ini ataupun seperti ini. Kenapa? Karena dia harus memiliki kekuatan yang kuat untuk memegang ular tersebut. Namun apabila ular ini berbisa, kita harus memegangnya seperti ini. Kenapa? Karena ular itu memiliki taring yang dapat menembus rahang bawah sehingga membahayakan. Ya, di sini selanjutnya kami akan menjelaskan tentang bagaimana cara kita mengatasi apabila terjadi konflik hewan liar itu merupakan hewan yang besar dan galak. Sebagai contoh, ini ada Reticulatus python. Ini adalah ular yang cukup ganas dan ini dapat menyerang kita kapanpun dia mau. Sebagai contoh, ini ularnya udah nyerang. Dan untuk mengatasi ini, ular yang lebih dari 2 meter, kita perlu bantuan rekan. Ini ada teman saya dari KSSL UGM atau kelompok studi satwa liar untuk membantu saya mengevakuasi ular ini. Pertama-tama kita harus mengeluarkan ularnya. Ya. Hewan ini sering ada di lingkungan kita, maka harus kita waspada karena ular ini dapat memangsa ternak dan dapat memangsa kita apabila ukurannya besar. Ular ini bisa mencapai 12 meter. Untuk
hewan besar kita harus perlu bantuan teman, karena dia bisa membantu dengan memegang ekor dan saya bisa membantu dengan memegang kepala. Kita memakai bantuan kayu untuk mengevakuasinya, karena tidak dia dapat menyerang saya ke paku. Sebagai contoh ini. Untuk mengevakuasi kita harus menekan kepalanya dan memegang. Ya. Kita tekan. Lalu kita pegang. Nah, ini jadi pembelit. Sebagai contohnya, ini saya dibelit, ini cukup kencang, maka kita harus lepaskan. Dan apabila dililit kiri, maka kita pegangnya ganti tangan, dan selanjutnya dililit kanan kita ganti tangan kiri. Dan ular ini harus dijauhkan seperti ini, jangan sampai dia membelit. Apabila sudah teratasi, maka kita harus tempatkan ke tempat yang aman, sebagai contoh di kontainer box ini. Caranya yaitu pertama ekor dulu kita masukkan, terus ekornya dimasukkan, kepalanya terakhir, dan ditutup dengan cepat. Harus ditempatkan 1, 2, 3. Coba itu contoh bagaimana cara menghadapi ular besar seperti piton ini. Ya, untuk jenis-jenis ular sendiri dibagi menjadi 4 berdasarkan bisanya, yaitu ular tidak berbisa, ular berbisa rendah, ular berbisa medium, dan ular berbisa tinggi. Yang pertama yaitu ular yang tidak berbisa atau non venom. Itu ada banyak jenis. Salah satunya yaitu jenis ular piton seperti tadi, yaitu Piton reticulatus, ada jenis ular koros, ada jenis ular jali, dan banyak sebagainya. Selanjutnya ada ular yang memiliki bisa rendah atau low venom. Ular ini sebagai contoh yaitu sebagai ular pucuk dan lainnya. Selanjutnya ada juga ular yang memiliki bisa menengah ataupun medium venom. Ular ini jenisnya biasanya yaitu jenis ular Colobridae atau ular colobrid. Itu sebagai contoh yaitu ada ular cincin emas, ada ular Boygacinodon atau ular taring macan, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu adalah ular high venom atau ular yang berbisa mematikan. Ada banyak jenis yang ada di dunia, terutama di Jawa ini juga terdapat banyak jenis. Salah satunya yaitu ada jenis kobra Jawa, ular king cobra, ular viper, dan viper itu juga terdapat banyak. Misalnya ada Rhodostoma dan lain sebagainya. Alangkah baiknya jika kita bertemu dengan ular dan kita tidak tahu apakah itu ular berbisa atau tidak, alangkah baiknya kita pergi saja dan meninggalkan ular itu. Namun apabila ular itu sudah terjadi konflik, misal ular itu sudah masuk ke dalam rumah dan lain sebagainya, kalau kita tidak berani, maka sebaiknya kita menghubungi orang yang profesional. Ya, apabila kita takut ular itu pergi atau mencari tenaga profesional itu sulit, kita bisa menggunakan banyak hal. Misal di sini ada ember, ular ini kita tutup saja seperti ini. Dia tidak akan kemana-mana, lalu kita bisa menolong atau mencari bantuan supaya dapat memindahkan ular ini. Untuk menghindari konflik dengan satwa liar, itu banyak mitos yang ada. Misal kita menebar garam, ular tidak bisa masuk, dan lain sebagainya. Sebenarnya itu hanyalah mitos saja, dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan, karena mengingat ular sendiri tidak takut dengan garam. Cara menjauhkan kita dari ular yaitu dengan menjaga kebersihan, karena ular itu akan datang ke dalam pemukiman apabila ular tersebut tahu bahwa di situ ada makannya, dan makanannya yang utama terutama adalah tikus dan lain sebagainya. Untuk menjaga itu maka hanya satu caranya, yaitu kita menjaga kebersihan. Pesan dari saya yang terakhir yaitu apabila kita bertemu dengan satwa liar ataupun terdapat konflik, maka jangan sekali-kali kita membunuh mereka, karena mereka juga berhak hidup, dan apabila kita membunuh mereka maka akan merusak ekosistem yang ada dan ekosistem akan terganggu. Sekian dari kami, apabila salah kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam lestari.